Bab 31. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Sunan, gadis. Pergelangan tangan wanita tua itu bergetar hebat, bahkan sumpitnya hampir jatuh ke meja. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil lain yang sangat mengejutkannya. Nenek, aku ingin mengatakan itu untuk Sunan. Yang Suan tersenyum dan meletakkan sepotong ikan asin putih dan lembut di mangkuk wanita tua itu, lalu berkata, sebenarnya, jangan salahkan Sunan atas bisnis hari ini. Bagaimanapun juga, Sunan adalah seorang gadis dan akan memiliki suasana hatinya sendiri. Nenek, pikirkanlah, Sunan berusaha keras untuk membicarakan proyek itu, tetapi proyek itu malah diganti. Siapa yang tidak akan dirugikan? Dan Sunan selalu bekerja keras dan memikirkan perusahaan dengan sepenuh hati, tetapi dia selalu dikucilkan dan diganggu. Sebenarnya, kamu juga tahu bahwa Sunan lulus dari universitas terkemuka dengan kemampuan luar biasa dalam segala aspek. Berapa banyak perusahaan yang telah menggalinya, tetapi dia telah bekerja untuk keluarga Su. Untuk apa dia? Bukan untuk seluruh keluarga Su. Hari ini, Sunan sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Saya harap nenek tidak menyalahkannya. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada Sunan. Sunan mengerti dan segera mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya. Nenek, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Saya minta maaf. Saya harap nenek tidak memasukkannya ke dalam hati. Wanita tua itu menatap pasangan itu dan kemudian menghela napas. Kalian berdua menamparkan dan memberi kurma jujube. Apa yang bisa saya katakan tentang tulang tua saya? Hei, makan saja. Ikan buatan Xiao yang sangat enak dan asli. Terima kasih, nenek. Sunan berkata sambil tersenyum. Nanti, selama nenek mau makan, saya akan meminta Yang Suan untuk membuatnya untukmu kapan saja. Makan malam itu sangat menyenangkan. Pasangan kecil itu berbicara dan mengobrol, yang membuat wanita tua itu sangat senang. Semua hal dibicarakan di meja makan kecuali pekerjaan, yang merupakan ucapan selamat dari Yang Suan kepada Sunan sebelumnya. Setelah mengantar Nyonya tua Su pergi, Sunan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memelintir lengan Yang Suan. Ah, menantu perempuan, apa yang kamu lakukan? Yang Suan mencengkeram lengannya dan berteriak. Kamu bisa. Sunan tersenyum dan memutar matanya dan berkata, dari mana kamu belajar semua liku-liku ini? Kali ini bahkan nenek yang memasukkanmu. Sunan mengagumi Yang Suan karena melakukan ini. Pasangan itu tampak alami sekarang. Faktanya, setiap detail, kapan harus mengatakan sesuatu, termasuk reaksi emosional wanita tua itu, telah diperhitungkan oleh Yang Suan sebelumnya. Haha, itu murni keberuntungan, tetapi ketika kamu memujiku nanti, bisakah kamu berhenti bersikap kasar? Lihat lenganku, itu ungu. Yang Suan dianiaya dan berkata, mengapa kamu tidak meniup untukku, menantu perempuan? Kamu pantas mendapatkannya. Sunan berkata dengan marah sambil tersenyum, siapa yang membuatmu begitu pandai berhitung? Ini peringatan untukmu. Di masa depan, kamu harus berani berhitung denganku. Hati-hati aku akan menjepit lenganmu. Itu tidak baik. Kau boleh memutar kepalaku atau kakiku, tapi kau tidak boleh memutar lenganku. Yang Suan menutupi lengannya dan melompat ke samping. Sunan bertanya-tanya, kenapa? Yang Suan berkata dengan nada bersalah, kau tidak mengizinkanku menyentuhnya pada waktu-waktu biasa. Hanya lengan ini yang tersisa bersamaku setiap malam. Jika kau ingin memutarnya lagi, aku benar-benar tidak sanggup melewati malam yang panjang ini. Sunan sedikit tertegun. Setelah bereaksi, wajahnya memerah karena malu. Dia meraih bantal dan melemparkannya, dasar berandal bau. Setelah pasangan itu bermain-main sebentar, Sunan berhenti dan merasa dalam suasana hati yang baik. Dia sudah lama tidak begitu santai. Aku akan membahas sesuatu untukmu. Sunan duduk di sofa, menatap Yang Suan dan berkata dengan serius, urusanku akan segera berakhir. Kurasa aku harus bekerja lembur setiap hari mulai besok, dan kemudian pekerjaan rumah tangga di rumah. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli. Kau tahu maksudku. Yang Suan mengangguk, jangan khawatir, aku akan terus mencari pekerjaan besok dan menjalani kehidupan yang mapan di masa depan, tapi pendidikanku, sepertinya agak sulit. Berbicara tentang ini, Yang Suan merasa sangat dirugikan. Memang, dia bahkan tidak memiliki pendidikan sekolah dasar,
tetapi aku khawatir pengetahuannya tidak dapat dibandingkan dengan 10 orang pasca doktoral. Tetapi orang-orang tetap harus mengakui selembar kertas itu. Sunan berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, pendidikan tidak berarti segalanya. Kita bisa mulai dari yang paling dasar. Baiklah, kamu bisa mengemudi dengan sangat stabil hari itu. Kamu bisa mencari pekerjaan mengemudi terlebih dahulu, seperti pengemudi taksi daring. Kemudian Sunan mengeluarkan kartu bank. Ada 100.000 yuan di sini. Kamu pergi ke pasar mobil bekas besok untuk mendapatkan mobil. Aku akan membantumu mendaftarkan nomornya nanti. Itu juga pekerjaan yang serius. Melihat kesunyian Yang Xuan dan menatap langsung ke dirinya sendiri, Sunan mengerutkan kening dan berkata, jangan membenci pekerjaan ini. Aku tidak memintamu untuk menjadi kaya, hanya memintamu untuk menjadi rendah hati. Terima kasih. Sebelum Sunan selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum dan melihat kartu bank di atas meja. Dia terharu dan senang. Dia tahu bahwa Sunan tidak kaya. Aku khawatir 100.000 yuan ini adalah semua yang dia tabung. Dia enggan untuk memindahkan 1 sen pun pada waktu-waktu biasa dan menyimpannya untuk keperluan darurat. Aku berjanji padamu, tidak ada janjiku sebelumnya yang berarti. Di masa depan, kamu memiliki semua gadis lain di dunia, dan kamu memiliki semua gadis yang tidak mereka miliki. Mata Yang Xuan lembut dan tegas. Sunan baru saja membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba merasa bahwa tempat yang lembut di hatinya tersentuh dengan lembut oleh sesuatu. Melihat mata pria itu, dia merasakan rasa aman dan keyakinan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Baiklah, aku percaya padamu. Malam itu, Yang Xuan mengirim pesan kepada budak tua itu dan memintanya untuk membeli polo kecil bekas. 3 hari kemudian, sebuah polo kecil bekas dengan tampilan biasa berhenti di lantai bawah rumah Yang Xuan. Yang Xuan menyalakan mobil dan berlari keluar. Dia menelepon budak tua itu tanpa berkata apa-apa, aku memintamu untuk membelikan polo bekas. Apa ini untukku? Budak tua itu berkata di ujung telepon, ini polo bekas. Yang Xuan berkata sambil tersenyum masam, setiap bagian dari mesin teratas dunia adalah bagian militer dengan teknologi tertinggi. Kerangka mobil terbuat dari besi meteorit, dan roket tidak dapat memakainya. Benda ini dapat digunakan sebagai tank di medan perang, tetapi biaya modifikasi dan suku cadangnya harus lebih dari 20 juta. 20 juta tidak cukup. Budak tua itu berkata di ujung telepon, bagaimana kamu bisa mengendarai mobil dengan hanya 20 juta yuan? Semuanya menggunakan teknologi terbaik dunia. Mobil-mobil itu diperbaiki oleh lebih dari selusin ahli perbaikan mobil terbaik dunia 24 jam sehari. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 200 juta? Jika kamu tidak puas, aku akan mulai lagi. Baiklah, begitulah. Kamu menang. Yang Xuan menutup telepon dengan tidak senang dan menyentuh polo bekas seharga 200 juta itu. Dia hanya merasakan sedikit nyeri di dadanya. Apakah dia menjadi pelit setelah hidup di dunia orang biasa untuk waktu yang lama? Aku tidak seperti ini sebelumnya. Sunan sangat senang melihat mobil Yang Xuan tiba setelah bekerja. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk itu? 2, lebih dari 20.000. Yang Xuan bersalah karena menjadi pencuri. Itu sepadan. Sunan mengambil kunci mobil, dengan senang hati masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dengan keras, dan berkata dengan gembira, aku akan berkeliling dan mencoba mobil itu. Jangan, seru Yang Xuan, bukankah akan ketahuan jika Sunan pergi begitu saja? Tapi sudah terlambat, Sunan sudah pergi begitu saja. Yang Xuan memukul dada dan kakinya. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Sunan nanti? Untungnya, Sunan menyelinap dan tidak menemukan banyak kejanggalan. Dia hanya berkata dengan gembira, mobilnya dalam kondisi baik. Rasanya lebih stabil daripada Toyota saya. Yang Xuan menghela napas lega dan teringat bahwa budak tua itu cukup berhati-hati. Sebuah tombol kecil dipasang di tempat rahasia kursi pengemudi. Hanya ketika tombol ini ditekan, kendaraan akan menyalakan sistem di bagian atas. Jika Anda seorang pengemudi non-profesional, Anda hanya akan merasa lebih stabil daripada mobil biasa. Saya akan pergi bekerja malam ini. Melihat penampilan Sunan yang bersemangat, Yang Xuan tidak tahan untuk berlama-lama. Meskipun nomornya belum terdaftar, Anda dapat pergi ke stasiun atau bar untuk melakukan pekerjaan kotor dan menghasilkan uang. Sunan bukanlah orang yang suka bertele-tele, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Itu tidak masuk akal. Sayangnya, saya sangat senang melihat Anda seperti ini.
Tidak masalah berapa banyak yang dapat saya hasilkan. Yang penting adalah rendah hati. Ngomong-ngomong, ada hal lain. Besok sore kita akan mengadakan reuni kampus. Kalau begitu, ikut aku saja. Yang Xuan terkejut mendengarnya dan berkata sambil tersenyum, kau tidak takut mempermalukanku. Cinta itu ada atau tidak? Sunan melotot marah ke arah lelaki itu, besok pakai baju bersih. Jangan pakai rompi besar dan celana pantai setiap hari. Ya, istriku, mengemudikan mobil hitam dan melakukan pekerjaan hitam kedengarannya mudah, tetapi dalam praktiknya tidak semudah itu. Yang Xuan keluar pada sore hari dan tidak mendapat satu pun pekerjaan hingga lebih dari pukul 9 malam. Aku akan langsung pulang, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, aku tidak mendapat sepeser pun pada hari pertama kerja. Ketika aku kembali untuk menghadapi Sunan, aku tidak punya muka. Jadi aku berhenti di jalan bar dengan mentalitas mencoba untuk melihat apakah aku bisa menjemput dua tamu. Karena dia tidak tahan untuk keluar dari mobil dan berteriak, dia segera berhenti di deretan mobil hitam di jalan bar, dan segera hanya tersisa satu. Sepertinya pekerjaan ini tidak cocok untukku. Yang Xuan melihat jam dengan frustrasi. Sudah hampir pukul 12. Tepat saat dia hendak pulang, jendela tiba-tiba difoto. Seorang pria gemuk dengan wajah persegi tampak sedikit khawatir. Bagasi, buka bagasi. Yang Xuan tertegun. Ayo, datang bekerja. Kemudian saya merasakan tubuh gemetar. Jelas bahwa seseorang telah meletakkan benda berat di bagasi. Pria gemuk berwajah bulat itu duduk di co-driver dan seorang pria berwajah persegi bersamanya duduk di belakang. Apa yang kamu pindahkan begitu berat? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Kurangi omong kosong. Pergi ke pinggiran timur. Pria gemuk berwajah bulat itu bergumam. Yang Xuan mengangkat bahu, menyalakan mobil dan melaju ke arah pinggiran timur, sambil menambahkan, agak jauh di sana. Pertama-tama, standar pengisian daya mobil dan taksi saya sama, dan harganya sedikit lebih mahal di malam hari. Selama proses berlangsung, wajah bulat dan wajah persegi tidak berbicara sama sekali. Mereka hanya tampak muram, mengeluarkan butiran keringat di dahi mereka, dan menutup bibir mereka rapat-rapat. Aduh, mengapa Passat di belakang kita selalu mengikuti kita? Apakah otoritas transportasi menangkap saya? Saya masih bekerja di hari pertama. Seperti yang dikatakan Yang Xuan, dia kebetulan bertemu lampu merah di depan dan dengan cepat menginjak rem. Wajah bulat melalui kaca spion, benar saja, dia melihat mobil hitam datang di belakangnya. Dia segera berkata dengan gugup, cepatlah. Tapi ini lampu merah. Yang Xuan berkata, wajah persegi di belakang tiba-tiba mengeluarkan belati tajam dari tangannya, meletakkannya di leher Yang Xuan dan berkata, ayo bicara omong kosong dan membuatmu berdarah. Jalan saja. Yang Xuan harus menginjak pedal gas dan menerobos lampu merah. Passat di belakangnya juga menerobos lampu merah dan menyusul. Cepatlah, singkirkan mobil di belakangmu dan belok kiri di jalan layang di depan. Seorang kondektur gugup dengan wajah persegi. Yang Xuan mendengus, tidak, kamu tidak akan ke pinggiran timur. Kamu bisa memutar jalan dengan berbelok kiri di persimpangan di depan. Tapi kamu bisa pergi seperti yang kamu katakan, tetapi pertama-tama katakan, harga mobilku dihitung per kilometer. Tunggu sebentar, bagaimana kamu bisa bicara omong kosong seperti itu? Pria berwajah persegi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan diam-diam meragukan apakah orang ini mengalami keterbelakangan mental. Apakah kamu tidak tahu situasi saat ini? Pria berwajah bulat itu dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah pria berwajah persegi itu dan berkata kepada Yang Xuan, Bung, bantu singkirkan mobil di belakangmu. Uangnya tidak akan kurang darimu. Kalau tidak, saudaraku mungkin akan sedikit pemarah. Itu yang kamu katakan. Begitu Yang Xuan turun, dia berkata, jika aku bisa membantumu menyingkirkan mobil itu, harganya harus 2 kali lipat dan duduk diam. Setelah itu, Yang Xuan diam-diam menekan tombol merah di bawah kemudi, dan seluruh mobil melompat keluar dengan suara mendesing. Dengan akselerasi yang kuat, dia hampir membuang wajah bulat dan wajah perseginya. Apakah mobilmu Polo? Pria berwajah bulat itu terkejut. Melihat angka-angka di dashboard, dia berkata, pelan-pelan, pelan-pelan, injak rem, ayo. Sebelum dia terkejut, tikungan tajam tiba-tiba muncul di depannya. Tetapi Yang Xuan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dan bahkan menambah pedal gas dan bergegas maju. Selesai.
Pria berwajah bulat dan pria berwajah persegi sangat frustrasi sehingga mereka mengalami cacat intelektual yang fatal hari ini. Tugas yang mereka kerjakan dengan keras ini, setelah lolos dari maut, akhirnya berakhir. Tanpa diduga, mereka akhirnya jatuh ke tangan seorang psikopat seperti itu. Berhenti, pria berwajah persegi itu mendesis di bagian bawah, memegang belati dan hampir menusuknya. Mencicit, pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba menghantam roda kemudi. Seluruh mobil tiba-tiba berguncang sekitar 5 meter sebelum pintu masuk, melayang di tikungan dengan sudut yang sangat akurat. Jika kamu menginjak rem, bukankah itu lambat? Yang Xuan bergumam, dan dengan teknik melayang inersia yang sama, dia melewati beberapa tikungan berturut-turut, dan mobil hitam di belakangnya telah ditinggalkan tanpa jejak. Hati pria berwajah bulat dan pria berwajah persegi itu sama-sama menyebutkan suara mereka. Mereka memasuki jalan lurus untuk waktu yang lama sebelum mereka menjadi tenang. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Xuan berpikir, pengemudi mobil hitam segera tiba di tempat tujuan, yang terletak di tanah kosong di pinggiran timur, di sebelah bangunan tempat tinggal yang belum selesai dibangun yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Pria berwajah kotak dan pria berwajah bulat mengeluarkan karung besar berisi barang-barang berat dari bagasi dan melemparkannya ke tanah. Panggil pihak lain dan katakan bahwa orang itu sudah mengambilnya. Biarkan pihak lain yang menentukan saldo. Pria berwajah bulat mengusap segenggam di kepalanya dan wajahnya penuh kegembiraan. Jika kita bekerja sendiri, kita tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar di sampingku. Teman-teman, setelah pekerjaan selesai, mari kita selesaikan uang mobil terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk mengatasinya. Menurut harga ganda yang kamu katakan, totalnya 727. Jangan diubah, ambil saja 720. Yang Xuan tersenyum dan berkata, Alipay masih WeChat, atau uang tunai juga tidak apa-apa. Pria berwajah bulat dan pria berwajah kotak tercengang. Mereka saling memandang dengan serius, lalu berkata, baiklah, terserah kamu. Kami akan membakar lebih banyak untukmu nanti. Mereka sangat yakin bahwa pria di depan mereka pasti mengalami keterbelakangan mental. Pada saat ini, mereka tidak hanya tidak berlari cepat, tetapi juga mengambil inisiatif untuk turun dari manajemen kendaraan. Apakah mereka menginginkan uang mobil? Dua saudara, aku serius. Yang Xuan menghela nafas pelan dan berpikir betapa tidak beruntungnya dia. Pada hari pertamanya bekerja, dia ingin mengambil mobil tuannya. Lebih baik kamu memberiku uang. Aku benar-benar tidak ingin mendapat masalah. Kata-kata Yang Xuan tulus dan ikhlas. Ini adalah hatinya. Dia tidak pernah menjadi pejuang yang sopan. Dia tidak peduli apa yang dilakukan orang lain. Dia hanya ingin membayar uang mobilnya. Pria berwajah bulat itu tersenyum, jangan khawatir, kamu tidak akan segera mendapat masalah. Kamu tidak akan mendapat masalah seumur hidupmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah belati dari punggungnya dan perlahan-lahan mendorong Yang Xuan dengan pria berwajah persegi itu dari kiri ke kanan. Aduh, Yang Xuan mendesah panjang, bukankah kau tidak punya apa-apa jika kau memberikan uang dengan baik? Suaranya masih menurun. Belati berwajah bulat dan berwajah persegi telah ditusukkan ke leher dan jantung Yang Xuan. Keduanya telah menerima pelatihan profesional. Kedua pisau ini cepat dan ganas, dan sudutnya licik. Mereka tidak pernah ingin membiarkan orang yang terbelakang mental hidup di depan mereka. Yang Xuan hanya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak bermaksud bersembunyi sama sekali. Hanya ketika kedua belati itu mendekat, dia dengan lembut mengulurkan jari-jarinya dan memantul. Dang-dang, suara dua pukulan emas dan besi membuat wajah persegi dan wajah bulat itu konyol. Dua belati baja murni patah menjadi dua. Kau, siapa kau? Pria berwajah bulat itu menelan ludah, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Yang Xuan mengangkat bahu dengan lembut. Aku baru saja berkata, aku seorang pengemudi mobil hitam. Lari, pria berwajah bulat itu tiba-tiba berteriak, menyeret pria berwajah persegi itu untuk berbalik dan lari. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Orang-orang yang dapat mematahkan belati baja murni dengan jari-jari mereka jauh dari apa yang dapat mereka provokasi. Hei, apakah kamu melupakan sesuatu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang. Ketika suara itu jatuh, pria berwajah bulat dan pria berwajah pucat ketakutan. Pria itu tidak dapat dijelaskan dan muncul di depan mereka seperti hantu.
Tidak seorang pun tahu bagaimana dia berkedip lewat. Saudaraku, maafkan kami. Saudara-saudara kami memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Mereka berlutut di tanah dan memohon dengan getir. Yang Xuan diam-diam menyeka kepalanya, mengapa kamu bersusah payah untuk memberimu uang mobil? Mereka tercengang dan dengan cepat mengambil kembalian mereka. Saudaraku, itu saja, kami semua adalah penjahat yang dicari, jadi kami tidak mendaftarkan akun pembayaran seluler. Kami pergi dengan tergesa-gesa hari ini dan tidak membawa terlalu banyak uang tunai. Itu tidak cukup 72. Yang Xuan memilah beberapa uang kertas yang kusut. Masih lebih dari 200. Bagaimana menurutmu? Pria berwajah bulat itu buru-buru berkata, saudaraku, kami punya uang di kartu kami. Jika Anda tidak meninggalkan informasi kontak, kami akan mentransfernya kepada Anda besok, belum lagi lebih dari 200 yuan. Kami akan mentransfernya kepada Anda bahkan jika itu 200.000. Tidak ada kredit untuk usaha kecil. Yang Xuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan matanya tiba-tiba jatuh ke leher masing-masing. Pria berwajah bulat itu tertegun dan dengan cepat mengambil kalung emas dari lehernya. Ya, dan kalung ini. Pria berwajah persegi itu juga sangat sadar, dia melepaskan cincin emas dari jarinya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Baiklah, cukup untuk mobilnya. Kenapa kamu pergi pagi-pagi? Pasti merepotkan sekali. Yang Xuan mengangguk puas, menyimpan barang-barang dengan hati-hati, lalu berbalik. Pria berwajah bulat dan pria berwajah persegi tercengang. Apakah ini masa lalu? Apakah pria ini benar-benar menginginkan ratusan ongkos? Sungguh gila. Namun, mereka tidak banyak berpikir saat ini. Mereka segera bangkit dari tanah dan melarikan diri. Yang Xuan memunggungi kedua orang itu dan menendang salah satu kakinya dengan lembut ke belakang dengan tumitnya. Kedua batu yang beterbangan itu menyapu dan mengenai bagian belakang kepala mereka dengan tepat. Tanpa berkata apa-apa, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Panen hari ini bagus. Aku harus memuji menantu perempuanku saat aku kembali. Yang Xuan tersenyum puas. Dia hendak menyalakan mobil untuk pergi, tetapi dia sedikit ragu. Dia masih mematikan mobil dan mendesah pada karung di tanah. Kalau begitu, masalah lagi. Saat karung dibuka, tercium bau aneh bercampur alkohol. Seorang wanita cantik diseret keluar dari karung oleh Yang Xuan. Hei, bangun. Yang Xuan merobek lakban di mulut mereka, melepaskan tali di tubuhnya, dan menepuk pipi wanita itu dengan tangannya. Namun, wanita itu masih tidak bergerak. Yang Xuan tertegun dan dengan lembut menyentuh hidungnya dengan tangannya. Berbaringlah, seru Yang Xuan, wanita itu kehabisan napas. Beruntungnya kamu, aku bertemu denganmu hari ini. Yang Xuan dengan cepat melepaskan beberapa pihak lain dan mulai menekan tangannya dan duduk untuk bernapas buatan. Setelah beberapa saat, dia menjepit hidung Xiao Yao pihak lain dan mendekatkan mulutnya untuk meniupkan udara. Setelah mengulanginya beberapa kali, bulu mata wanita itu akhirnya bergetar sedikit dan bernapas lagi. Selesai. Yang Xuan merasa lega dan siap untuk pergi ke mobil untuk mengambil rokok dan bersantai, tetapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakang. Papa, memblokir dua tinju Feng Yan yang ganas dari pihak lain, Yang Xuan berkata dengan keras, hei, apakah kamu gila? Aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu masih ingin membunuhku? Yang Xuan bisa merasakan bahwa dua pukulan Feng Yan tadi ditujukan pada hidupnya sendiri. Wajah wanita itu mengerikan. Dia menutupi branya yang terlepas dengan satu tangan, aku akan memotongmu ribuan kali. Yang Xuan berdiri dan berkata, kakak, bisakah kamu mengerti? Kamu baru saja kehabisan napas. Jika aku tidak memberimu pernapasan buatan, kamu bisa kehilangan kesabaran di hadapanku sekarang. Wanita itu saling menatap untuk waktu yang lama. Meskipun raut wajahnya sedikit mereda, nadanya masih dingin. Demi menyelamatkanku, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Tutup matamu sendiri. Aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Yang Xuan tercengang. Matanya sedikit, tidak senang dan mencibir. Aku menyelamatkanmu dengan sia-sia tadi. Dasar wanita gila. Kemudian dia berbalik dan pergi. Berhenti. Teriak. Wanita itu berteriak keras, dan kaki cambuknya yang tinggi menyapu kepala Yang Xuan dari belakang. Yang Xuan melesat ke samping. Wanita itu kemudian menyerang dengan siku, dan kelima jari tangan lainnya saling menempel dan menusuk leher Yang Xuan. Apa kau sudah selesai? Yang Xuan menghindari serangan itu dan berteriak tidak sabar.
Dapat dilihat bahwa seorang wanita adalah keluarga yang berlatih, dan 5 atau 6 orang biasa tidak dapat mendekatinya. Yang Xuan merasa sedikit marah adalah bahwa gerakan wanita itu kejam dan semuanya ditujukan pada kehidupan manusia. Jika Yang Xuan adalah orang biasa, dia pasti sudah mati. Apakah kau menyelamatkanku atau tidak, kau akan mati jika melihatku. Mata wanita itu dingin. Setelah itu, dia sekali lagi membuat catatan kejam dan menyapu kaki cambuknya yang tinggi ke arah pelipis Yang Xuan. Yang Xuan tidak bisa berkata-kata. Apa logikanya? Kali ini, Yang Xuan tidak memilih untuk bersabar. Keterampilan wanita berada di antara orang-orang biasa. Mereka pasti ahli, tetapi di hadapan mereka hampir seperti anak-anak TK. Memegang pergelangan kaki pihak lain dengan satu tangan, mengencangkan pinggang pihak lain dengan tangan lainnya, bergerak dengan lembut di sampingnya, dan dengan mudah melepaskan pusat gravitasi wanita itu. Kemudian dia mematahkan tubuh wanita itu, memotong tangan pihak lain di belakang punggungnya dan menekannya di bagian depan mobil. Sekarang aku perintahkan kamu untuk melepaskanku. Wanita itu marah, tetapi sebelum dia selesai, dia hanya mendengar tamparan dan mendapat pukulan keras di pantatnya. Ah! Wanita itu berseru, aku akan memotongmu. Ah! Sebelum kata-kata itu jatuh, dia mendapat pukulan keras di pantatnya lagi. 2 kali ini, Yang Xuan tidak mengasihani Xiang Qiu. Dia menggunakan keheningan dan memukul wanita itu dengan kesakitan yang panas. Tahu kamu salah. Setiap kali Yang Xuan bertanya, dia saling menamparkan pinggul. Dari geraman dan ancaman awal hingga umpatan, wanita itu akhirnya berkompromi. Jangan melawan, itu menyakitkan. Sekarang kau tahu itu menyakitkan. Yang Xuan berhenti. Dia benar-benar tidak mengasihaninya tadi. Wanita itu mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak punya ide untuk terus melawan. Dia telah dipukuli habis-habisan oleh Yang Xuan. Berdiri dan berdiri tegak, Yang Xuan berkata dengan keras. Melihat wanita itu, Yang Xuan mengangkat tangannya untuk melawan. Wanita itu dengan cepat berdiri tegak. Jangan salahkan aku hari ini. Kau tidak berpikir dulu. Bagaimanapun, aku juga penyelamatmu. Bahkan jika kau tidak mengucapkan terima kasih, membunuhku dan memukulmu adalah hal yang ringan. Kau harus bersikap masuk akal di masa depan. Jangan memikirkan dirimu sendiri setiap hari. Yang Xuan memarahi seperti anak sekolah. Wanita itu menggigit bibirnya sepanjang jalan. Dia tidak tahu apakah itu keluhan atau rasa sakit yang panas di pantatnya. Air matanya terus mengalir. Baiklah, jangan menangis. Lebih baik kau tahu kesalahanmu. Di mana tuanmu? Apakah kau ingin aku memberimu sedikit? Yang Xuan melihat bahwa pihak lain menangis dengan tidak wajar, jadi dia tidak berniat untuk terus peduli. Melihat kesunyian wanita itu, Yang Xuan mengangkat bahu, itu saja. Pokoknya, aku tidak khawatir jika kamu mengulurkan tanganmu. Ayo pergi dulu. Ingat apa yang baru saja aku katakan dan jadilah anak yang sopan dan bijaksana di masa depan. Kemudian dia menyalakan mobil dan pergi. Tunggu aku. Wanita itu akhirnya keluar dan minum ke arah mobil. Kapan dia menderita ketidakadilan seperti itu ketika dia sudah setua ini? Kemudian dia menelepon dan keluar. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin mobil hitam datang seperti kilat, dan puluhan pria kuat berpakaian hitam dengan wajah dingin turun dari mobil. Kakak perempuan, semua pria berpakaian hitam membungkuk serempak. Wanita itu menunjuk ke pria berwajah bulat dan pria berwajah persegi yang sedang koma tidak jauh dan membentak, gali lubang dan kubur mereka hidup-hidup. Kakak perempuan, seorang pria berkepala datar terkemuka maju ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, jelas bahwa si tua Magui meminta seseorang untuk menculikmu. Kami lalai, tolong hukum aku. Kuda tua, kilatan dingin melintas di mata wanita itu. Sebelum fajar besok, biarkan hantu tua Ma dan keluarganya menghilang selamanya di dunia ini. Ya, juga, bantu aku memeriksa mobil, polo putih, dan nomor platnya adalah XXXX. Begitu, jangan sentuh dia saat kau menemukan seseorang. Beritahu aku pertama kali. Begitu, wanita itu menatap ke kejauhan, matanya penuh dengan dingin dan dingin, kata demi kata, tunggu aku. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Sunan memiliki hari libur yang langka. Setelah sarapan, pasangan itu duduk di sofa dan menonton TV. Menantu perempuan, ini gaji yang saya peroleh kemarin. Semuanya akan saya serahkan. Yang Xuan tersenyum dan menyerahkan ratusan dolar, kalung emas, dan cincin emas. Begitu banyak, Sunan sedikit terkejut.
Mengapa ada kalung dan cincin emas? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, dua tiran lokal sangat murah hati. Saya membawa mereka untuk mengejar pesawat. Mereka memberikannya kepada saya begitu mereka senang. Kalian, mengapa kalian tidak menolak orang lain? Dua hal ini bernilai ribuan. Jangan lakukan ini lain kali. Sunan tersenyum. Ambil uangnya sendiri, tetapi jangan gunakan sembarangan. Simpan dengan baik. Kita akan menjalani kehidupan yang stabil di masa depan. Pada saat ini, sebuah siaran tiba-tiba muncul di TV. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, sebuah kasus kejam terjadi di kota ini tadi malam. Almarhum Mamomo dan sebuah keluarga yang terdiri dari 7 orang dibunuh di rumah dengan beberapa pisau. Kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut. Petik 2. Bukankah ini kuda tua? Sunan bergumam curiga. Apakah kamu tahu? Yang Xuan berkata. Sunan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi ku dengar dia adalah pemimpin yang jahat di kota Nanjiang. Dia melakukan banyak hal buruk. Dia pantas mendapatkannya. Diperkirakan itu adalah balas dendam. Aku tidak tahu siapa yang memiliki keterampilan hebat seperti itu. Aduh. Petik 2. Itulah yang disebut hidup sampai mati. Satu sampah seperti ini berkurang dihitung sebagai satu. Yang Xuan tidak berpikir begitu. Beberapa nyawa seperti semut di matanya. Drop. Pada saat ini, pesan kedatangan kartu bank masuk ke ponsel Yang Xuan. Jumlahnya begitu besar hingga dia hampir tersedak seteguk air. Minumlah perlahan, dan tidak ada yang akan merampokmu. Sunan memutar matanya. Yang Xuan menyeka mulutnya. Aku turun ke bawah untuk membeli sebungkus rokok. Di lantai bawah, Yang Xuan buru-buru menelepon budak tua itu. Sial, apakah kamu yakin kamu benar? Semua uang itu milikku. Budak tua itu tersenyum di ujung telepon. Ya, Tuan, dan ini hanya arus kas. Anda memiliki lebih banyak aset atas nama Anda. Yang Xuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, dia tidak punya konsep uang. Dia tidak pernah tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Semua hartanya diurus oleh budak-budak tua. Tanpa diduga, dia punya begitu banyak uang. Jika uang itu milik publik, tidak akan ada yang tahu tentang FOBU yang mencabik-cabik kuda yang menempati peringkat pertama. Aku membeli sebungkus rokok seharga 5 yuan. Saat sampai di rumah, aku melihat wajah Sunan yang sedih. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kenapa? Siapa yang membuatmu marah lagi? Apakah sepupumu menjadi iblis lagi? Yang Xuan berkata dengan marah, apakah kamu ingin aku memukulnya? Bukan karena ini. Sunan menghela napas. Sudah kubilang jangan marah. Baru saja ibuku meneleponku dan memintaku untuk pergi kencan buta dengan adik laki-laki mereka dari keluarga Presiden Lin. Apakah kamu berjanji? Yang Xuan Lian bergegas. Sunan menggelengkan kepalanya pelan. Tentu saja aku menolak, tapi ibu bilang dalam waktu sebulan, kecuali kamu mengeluarkan 5 juta, kalau tidak. Hei, apa yang aku lakukan? Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, masih terlalu dini. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Ayo, aku akan mengupas jeruk untukmu. Yang Xuan, Sunan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidakkah kamu begitu peduli padaku? Yang Xuan tercengang. Tentu saja aku peduli. Bagiku, seluruh dunia tidak sepenting dirimu. Bagaimana sikapmu? Sunan Hong menatap matanya dan berkata, tidakkah kamu mendengar apa yang aku bicarakan? 5 juta? Itu 5 juta. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kita benar-benar harus berpisah saat itu. Yang Xuan tercengang, dan perlahan-lahan membangkitkan senyum puas di sudut mulutnya. Ternyata Sunan sangat peduli padanya. Tidakkah kamu ingat apa yang aku katakan hari itu? Yang Xuan membungkuk, dengan lembut membelai sehelai sutra hijau di belakang telinga Sunan, dan berkata dengan lembut, hari itu aku berkata bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan di masa depan. Jangan khawatir, aku serius dengan apa yang kukatakan. Sekarang aku menambahkan satu lagi. Selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita. Tapi, Sunan mengangkat kepalanya dan baru saja membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat mata masing-masing, dia tiba-tiba merasakan keteguhan dan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Baiklah, aku akan melakukan trik sulap untukmu. Tutup matamu terlebih dahulu. Yang Xuan tersenyum. Sunan sedikit tertegun. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria itu,
tetapi dia dengan lembut menutup matanya. Yang Xuan perlahan mengeluarkan kartu banknya dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa membuka matamu. Sunan membuka matanya dan melihat kartu bank yang rusak itu. Apa ini? Yang Xuan tersenyum, aku ingin menggunakan kartu bank ini untuk membelikanmu seluruh dunia. Sunan tercengang dan tiba-tiba mendesis, wah, beraninya kamu menyimpan uang pribadimu dan mengembalikan seluruh dunia. Apa kamu akan menggunakan uang di sini untuk membelikanku bola dunia? Sejak Yang Xuan datang ke rumah Sunan, dia tidak bekerja sehari pun dan tidak pernah mendapat sepeser pun. Sunan memberinya biaya hidup bulanan saat dia pergi membeli sayur atau di rumah, dan jumlahnya sangat kecil. Tidak ada ruang untuk pengurangan sama sekali. Namun, Sunan merasa jauh lebih santai dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku tahu kamu sangat perhatian, tetapi aku harus menemukan cara untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa, aku akan berjuang sampai akhir saat itu. Ibuku tidak bisa membunuhku. Kemudian dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Yang Xuan mengangkat kartu banknya ke udara dan ingin mengatakan yang sebenarnya. Mengapa begitu sulit? Ngomong-ngomong, aku akan mentransfer 2.000 yuan kepadamu. Kamu pergi keluar dan membeli pakaian yang layak. Jangan memakai celana pantai di malam hari. Sunan ada di kamar tidur. Begitu ya, aku akan keluar sekarang. Yang Xuan mengangkat bahu. Tiancheng Plaza terletak di distrik bisnis paling makmur di pusat kota. Ini adalah pusat perbelanjaan paling mewah di kota dan industri unggulan. Tiancheng Group. Sebenarnya, Yang Xuan tidak terlalu memperhatikan pakaian. Dia telah mengalami terlalu banyak hidup dan mati, dan dia semakin acuh tak acuh terhadap hal-hal eksternal. Hanya saja aku akan menemani Sunan ke pesta teman sekelas malam ini. Aku harus mendekorasi fasad, langsung pergi ke area mewah di lantai 5. Barang-barang di sini sangat mahal. Kemeja termurah setidaknya 30.000. Lihat-lihat, tapi jangan sentuh. Barang-barang di sini berharga. Seorang asisten toko berseragam resmi melirik Yang Xuan dengan jijik dari sudut matanya. Ketika dia melihat pihak lain menyebarkan barang-barang di mana-mana, dia tidak bisa menahan ekspresi tidak sabar. Yang Xuan tidak peduli. Dia tiba-tiba jatuh pada kemeja putih di seberang jendela. Setelah melihatnya dengan saksama beberapa saat, dia tiba-tiba melihat warna hijau samar terpantul di manset kemeja. Tunjukkan gaun ini padaku. Wajah Yang Xuan berubah drastis. Petugas itu mencibir, gaun ini membuatmu malu melalui kaca. Tahukah kau betapa mahalnya kemeja ini? Gaun ini membuatmu takut setengah mati, 190.000. Aduh, kenapa kau? Letakkan saja. Sebelum suara petugas itu jatuh, dia baru saja mendengar suara ledakan. Kaca temperet di jendela itu pecah oleh sihik. Yang Xuan meraih manset kemeja itu dan melihatnya dengan saksama. Dia melihat pantulan hijau samar di manset itu. Itu adalah pola ular berbisa berwarna biru kehijauan. Setelah melihat pola itu, jantung Yang Xuan berdetak lebih cepat dan tangannya mencengkeram manset kemejanya. Letakkan saja, dasar orang udik. Bisakah kamu sanggup membayar tanahnya? Asisten toko itu tertegun dan bergegas maju untuk menarik Yang Xuan, tetapi pria itu seperti menara besi. Dia tidak bergerak dengan kekuatan apapun. Siapa yang menyentuh kemeja ini sebelum aku datang? Yang Xuan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara yang dalam. Dasar orang desa, menyerahlah. Si pelayan mendesis di bagian bawah. Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencekik leher satu sama lain dan berkata dengan muram, sebaiknya kamu segera menjawab pertanyaanku. Si pelayan baru saja akan berteriak, tetapi dia bodoh sedetik kemudian. Dia belum pernah melihat mata seperti itu. Rasanya seperti sedang ditatap oleh binatang buas dalam kegelapan. Tampaknya dia akan dikutuk sedetik kemudian. Ditatap oleh mata ini, dia bahkan kesulitan untuk bernapas. Tuan, tolong jangan impulsif. Pada saat ini, seorang penjaga toko kecil bergegas maju untuk menyelamatkan. Baru saja, seorang wanita berbusana congsam hijau menyentuh kemeja ini. Yang Xuan dengan cepat menoleh dan berkata, sudah berapa lama dia sendirian? Penjaga toko berkata, Tuan, lepaskan dulu. 5 menit saja. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Yang Xuan mengepalkan tinjunya dan pikirannya penuh dengan wanita yang telah membawa malapetaka baginya. Keamanan, keamanan. Petugas yang mendapatkan kembali kebebasannya segera berteriak. Beberapa petugas keamanan bergegas masuk dengan marah, memegang roll karet untuk mengelilingi Yang Xuan di tengah.
Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kartu banknya. Maaf, gesek kartunya. Saya ingin semua barang di toko. Itu hanya kompensasi. Semua orang tercengang. Yang Xuan dengan tidak sabar pergi ke konter dan menyikatnya dengan mesin pos. Ini 3 juta, seharusnya cukup. Setelah itu, dia menyingkirkan kerumunan dan bergegas pergi. Mesin pos mengeluarkan tagihan. Ketika dia melihat jumlah 3 juta dolar di atas, awalnya, kaki pramuniaga itu melunak dan hampir jatuh ke tanah. Setelah bereaksi, dia bergegas keluar. Tuan, saya minta maaf atas kelakuan saya tadi. Kalau boleh, saya ingin mengundang Anda makan malam sebagai kompensasinya. Makan saja di rumah saya. Tidak ada seorang pun di rumah saya. Sikap petugas itu berubah 180 derajat dan suaranya setajam mungkin. Dia yakin dengan penampilannya, hanya sedikit pria yang bisa menolak. Yang Xuan berdiri di samping pagar dan melirik ke setiap sudut mal. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berbusana congsam hijau berjalan keluar dari gerbang di lantai pertama. Keluar, petugas itu dengan sempoa kecil di perutnya didorong menjauh, dan kemudian dia melihat pria itu memanjat pagar dan melompat turun dari lantai 5. Ah! Kerumunan itu tiba-tiba berteriak kaget, tetapi kemudian muncullah pemandangan yang menghancurkan ketiga pandangan mereka secara menyeluruh. Yang Xuan jatuh dari lantai 5. Tubuhnya seringan bulu. Ketika jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan lembut, seluruh tubuhnya berlari ke arah pintu seperti anak panah. Apakah ini film? Tapi aku tidak melihat kamera. Kerumunan di mal yang menyaksikan adegan ini tercengang. Saat ini, Yang Xuan sudah bergegas ke pintu mal dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada bayangan wanita congsam hijau. Bayangan, aku baru saja melihat daun bambu berwarna hijau. Yang Xuaning memanggil Ying dengan wajah. Suara di ujung telepon sedikit terkejut. Bukankah dia sudah mati? Apakah tebakanmu benar? Saat itu hanya kembaran Zhuye Xing. Tidak salah. Yang Xuan mencoba menenangkan suasana hatinya. Meskipun dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku salah tentang congsam hijau dan punggungnya, dan aku menemukan tanda unik daun bambu hijau di bajuku. Sepertinya itu benar-benar dia. Bayangan itu berkata dengan sungguh-sungguh di ujung telepon, tunggu, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Kamu seharusnya lebih tahu daripada siapapun tentang kekuatan daun bambu hijau. Yang Xuan mengangguk dan mendesah, jangan khawatir, aku tahu di dalam hatiku. Keluhan masa lalu bisa dihapuskan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Baiklah, jangan ragu untuk menghubungiku. Jangan bertindak tanpa izin. Apakah kamu ingin melapor ke markas? Tidak, ini dendam pribadiku padanya. Pertama, aku akan memberitahu kamu segera setelah aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah menutup telepon, Yang Xuan memejamkan matanya rapat-rapat dan menghembuskan napas panjang untuk menenangkan suasana hatinya sesegera mungkin. Hanya ada segelintir orang di dunia yang dapat membuat emosi Yang Xuan berfluktuasi dengan hebat. Goblin seperti daun bambu hijau itu pasti salah satunya. Aku khawatir rasa terima kasih dan dendam antara Yang Xuan dan dia tidak dapat diselesaikan dalam 3 hari 3 malam. Sayang sekali dia melarikan diri lagi. Zhuye Xing memiliki keterampilan khusus, yaitu sembunyi-sembunyi. Selama dia ingin bersembunyi, dia akan seperti ular berbisa yang memasuki rerumputan. Tidak ada jejak sama sekali. Tapi mengapa dia tiba-tiba muncul di Nanjiang? Apakah itu untuk dirimu sendiri? Tepat saat Yang Xuan tertegun, Yu Guang tiba-tiba melihat sekilas seorang wanita dengan congsam hijau tua berjalan ke arahnya.